Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salva Nur Fadila Iskandar dari Prodi PGSD. Saya dari kelas L. Saya akan menjelaskan materi tentang ijtihad, metode dalam memahami Islam. Ijtihad telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam semenjak zaman Rasulullah SAW masih hidup, dan harus berkembang pada masa sahabat serta generasi-generasi berikutnya. Para sahabat melakukan ijtihad selain karena mendapatkan dorongan dan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga atas inisiatif dari kalangan sahabat itu sendiri. Cukup banyak riwayat yang dapat dirujuk menunjukkan upaya yang dilakukan oleh para sahabat dalam berijtihad. Materi pertama adalah pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata bahasa Arab jahada, yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ringkasan ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara teknis, menurut Abdullahi Ahmad An-Naim, ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika Al-Quran dan Al-Sunnah diam, tidak memberi jawaban. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa ijtihad telah menentukan para perintis hukum pada kesimpulan di mana konsensus masyarakat atau para ulama atau suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syariah dan Al-Quran dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad seperti sumber syariah. Lebih dari itu, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum sangat relevan dan interpretasi Al-Quran dan Al-Sunnah ketika suatu prinsip atau syariah didasarkan pada makna umum atas suatu teks Al-Quran dan Al-Sunnah, maka teks dan prinsip atau aturan syariah itu harus dihubungkan dengan penalaran umum, sebab bagaimanapun juga sulit untuk dibayangkan ketika suatu teks Al-Quran atau Al-Sunnah apapun jelas dan rincinya tidak lagi memerlukan ijtihad atau interpretasi dan penerapan dalam situasi konkret. Materi kedua adalah syarat-syarat dan tingkatan mujtahid. Ijtihad merupakan tugas besar dan berat bagi seorang mujtahid. Oleh karena itu, para ulama ushul menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad, baik syarat-syarat yang menyangkut pribadi maupun syarat-syarat keilmuan yang harus dimilikinya. Menurut Abdul Hamid Hakim, bahwa seorang mujtahid harus memenuhi 4 syarat ijtihad, yaitu 1. Mempunyai pengetahuan yang cukup atau alim tentang Alkitab dan Al-Sunnah. 2. Mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing atau gharib dari Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, menguasai ilmu ushul fiqh. Keempat, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasik dan mansuk. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai mujtahid yang berhak melakukan ijtihad. Materi ketiga adalah macam-macam ijtihad. 1. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Kedua, qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya namun mempunyai kesamaan atau manfaat, sebab bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Ketiga, masalah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaan. Keempat,
sudut dazariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. 5. Istishab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Keenam, hurf adalah penempatan bolehnya suatu adat istiadat dan pembebasan suatu masyarakat selama bisa bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ketujuh, istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.